Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Sains yang sudah mempersilahkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai uji toksisitas oral, akut, subkronis, kronis, dan uji teratogenisitas. Baik, di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan. Yang pertama ada saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Novinanda dengan NIM 2301076 sebagai moderator. Lalu ada rekan saya, ada Amanda Regina Julianti, ada Farhan Rifki Ahmad Putra, Indriani Pasaribu, Nadia Desti Budiman, Sherly Alifah Sabdian, Nur Sadiah, dan Rafisha Nindita Aryani. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji toksisitas. Uji toksisitas adalah uji untuk mendeteksi efek toksik suatu zat pada sistem biologi dan untuk memperoleh data respon yang khas dari sediaan uji. Data yang diperoleh dapat digunakan untuk memberi informasi mengenai derajat bahaya sediaan uji tersebut bila terjadi pemaparan pada manusia, sehingga dapat ditentukan dosis penggunaannya demi keamanan bersama. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Indriani Pasaribu dengan NIM 2301061. Saya berasal dari kelompok 5. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu kita dan kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah uji toksisitas akut. Uji toksisitas akut oral adalah suatu pengujian untuk mendeteksi efek toksik yang muncul dalam waktu singkat setelah pemberian dosis uji yang diberikan secara oral dalam dosis tunggal atau dosis berulang yang diberikan dalam waktu 24 jam. Prinsip uji toksisitas akut oral yaitu sediaan uji dalam beberapa tingkat dosis diberikan pada beberapa kelompok hewan uji dengan satu dosis per kelompok. Kemudian dilakukan pengamatan terhadap adanya efek toksik dan kematian. Hewan yang diamati selama percobaan dan hidup sampai akhir percobaan diotopsi untuk dievaluasi adanya gejala-gejala toksisitas. Selanjutnya adalah tujuan uji toksisitas akut. Yang pertama adalah untuk mendeteksi toksisitas intrinsik suatu zat, menentukan organ sasaran dan kepekaan spesies. Yang kedua adalah memperoleh informasi bahaya setelah paparan suatu zat secara akut. Yang ketiga adalah memperoleh informasi awal yang dapat digunakan untuk menetapkan tingkat dosis. Yang keempat, merancang uji toksisitas selanjutnya. Yang kelima adalah memperoleh nilai LD50 suatu bahan atau sediaan, serta untuk mendukung penentuan penggolongan bahan atau sediaan dan pelabelan. Selanjutnya adalah metode uji toksisitas akut. Yang pertama ada fixed dose procedure. Metode ini digunakan untuk bahan uji dengan derajat toksisitas sedang dan dosis yang dipilih adalah yang tidak menimbulkan kematian, nyeri hebat atau iritatif dan korosi. Yang kedua adalah acute toxic class method. Metode ini tidak ditujukan untuk menghitung nilai pasti LD50, tetapi untuk penentuan rentang paparan di mana kematian hewan masih merupakan endpoint utama dari penelitian ini. Metode ini memungkinkan penentuan nilai LD50 hanya ketika setidaknya 2 dosis mengakibatkan kematian lebih tinggi dari 0% dan lebih rendah dari 100%. Yang ketiga adalah up and down procedure. Metode ini umumnya digunakan untuk bahan uji yang dapat menyebabkan kematian dalam suatu hari atau 2 hari. Metode ini tidak direkomendasikan digunakan pada sediaan uji dengan ekspektasi kejadian kematian 5 hari atau lebih. Selanjutnya adalah prosedur uji toksisitas akut. Yang pertama adalah pemilihan hewan uji. Hewan yang digunakan adalah Rodentia tikus putih atau strain Strasbourg Dowles atau Wistar, atau mencit strain DDY atau BALB, or C, dan lain-lainnya. Syarat hewan uji adalah sehat, umur 5-6 minggu untuk mencit, 8-12 minggu untuk tikus. Sekurang-kurangnya 3 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri atas 5 ekor dengan jenis kelamin yang sama, jantan atau betina. Hewan dikelompokkan secara acak sedemikian rupa sehingga penyebaran berat badan merata untuk semua kelompok dengan variasi berat badan tidak melebihi 20% dari rata-rata berat badan. Jika digunakan hewan uji berkelaminan betina, maka hewan uji tersebut harus dinulipara dan tidak sedang hamil. Yang kedua adalah dosis uji. Sekurang-kurangnya digunakan 3 dosis berbeda. Dosis terendah adalah dosis tertinggi yang sama sekali tidak menimbulkan kematian, sedangkan dosis tertinggi adalah dosis terendah yang menimbulkan kematian 100%, dengan interval dosis yang mampu menghasilkan rentang toksisitas dan angka kematian. Dari data ini akan diperoleh suatu kurva dosis respon yang dapat digunakan untuk menghitung nilai LD50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Sarlari Pasabdian dengan NIM 2301093. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai prosedur uji toksisitas akut dengan cara yang ketiga, yaitu cara pemberian. Umumnya, sediaan uji diberikan dalam volume yang tetap selama pengujian tetapi dengan konsentrasi berbeda. Akan tetapi, jika bahan uji berupa cairan atau campuran cairan, sebaiknya digunakan dalam bentuk tidak diencerkan, yaitu dengan konsentrasi yang tetap. Jumlah cairan maksimal yang dapat diberikan tergantung pada ukuran hewan ujinya. Pada rodensia, jumlah normalnya tidak melampaui 1 ml per 100 gram berat badan hewan uji. Namun, bila pelarutnya air, yaitu aqueous, dapat diberikan hingga 2 ml per 100 gram berat badan hewan uji. Tergantung dari formulasi bahan ujinya, pemilihan cairan untuk suspensi atau emulsi yang aqueous lebih dianjurkan daripada larutan suspensi atau emulsi yang larut dalam minyak. Contohnya seperti minyak jagung. Dan apabila menggunakan pelarut non-aqueous, maka karakteristik toksisitas cairan pembawa sudah harus diketahui. Hewan uji harus dipuasakan sebelum diberikan perlakuan. Contohnya itu tikus dipuasakan selama 14-18 jam, mencit dipuasakan selama 3-4 jam, tetapi masih boleh mengkonsumsi air minum. Setelah dipuasakan, hewan ditimbang dan diberikan sediaan uji. Sediaan uji diberikan dalam dosis tunggal dengan menggunakan sonde. Pada keadaan yang tidak memungkinkan untuk diberikan dosis dengan satu kali pemberian, sediaan uji dapat diberikan beberapa kali dalam jangka waktu pemberian zat tidak boleh melampaui dari 24 jam. Setelah diberi perlakuan, pakan boleh diberikan kembali setelah 3-4 jam untuk tikus dan 1-2 jam untuk mencit. Bila sediaan uji diberikan beberapa kali, maka pakan boleh diberikan setelah perlakuan, tergantung dari berapa lama periode pemberian sediaan uji tersebut. Selanjutnya yaitu tahapan pengujian toksisitas akut. Terdapat 3 tahap. Yang pertama ada uji pendahuluan. Uji pendahuluan ini bertujuan untuk mencari dosis awal yang sesuai untuk uji utama. Dosis awal pada uji ini dapat dipilih dari tingkatan fixed dose-nya, yaitu 5,50/300 dan 200 mg per kilogram berat badan sebagai dosis yang diharapkan dapat menimbulkan efek toksik. Jika kematian terjadi pada dosis 5 mg per kilogram berat badan, maka nilai cut-off RD 50-nya itu adalah 5 mg per kilogram berat badan. Yang kedua yaitu uji utama. Uji ini dilakukan dengan memperhatikan tingkat dosis di mana terjadi kematian pada uji pendahuluan. Penentuan dosis antara setiap tingkatan didasarkan pada waktu terjadinya gejala toksik. Pengujian tidak dilanjutkan sampai diketahui apakah hewan tersebut masih hidup atau sudah mati. Ada 3 pilihan yang akan diambil, yaitu yang pertama ada menghentikan pengujian, yang kedua ada melanjutkan pengujian tetapi dengan dosis lebih tinggi, dan yang ketiga melanjutkan pengujian tetapi dengan dosis yang lebih rendah. Selanjutnya yang ketiga ada uji batas. Jika pada uji pendahuluan tidak ada kematian pada tingkat dosis 2000 mg per kilogram dan pada uji utama hanya 1 ekor atau tidak ada hewan yang mati pada tingkat dosis 2000 mg per kilogram, maka tidak perlu lagi diberikan dosis melampaui 2000 mg per kilogram. Selanjutnya yaitu pengamatan dan analisis data. Pengamatan ini tuh dilakukan tiap hari selama sekurang-kurangnya itu 14 hari terhadap sistem kardiovaskular, pernafasan, somatomotor, kulit dan bulu, mukosa, mata, dan sebagainya pada hewan uji. Perhatian khusus diberikan akan adanya tremor, kejang, salivasi, diare, alergi, lemah tidur, hingga koma. Pengamatan meliputi waktu timbul dan hilangnya gejala toksik, serta saat terjadinya kematian. Hewan uji yang sekarat itu tuh dikategorikan dalam perhitungan sebagai hewan yang mati. Hewan akan ditimbang sedikitnya itu 2 kali dalam 1 minggu. Selanjutnya ada analisis data.
Data masing-masing hewan uji harus tersedia dan semua data harus diringkas dalam bentuk tabel yang menunjukkan dosis yang digunakan, jumlah hewan yang menunjukkan gejala toksisitas, jumlah hewan yang ditemukan mati selama uji maupun yang mati karena sekarat atau dalam keadaan mau rebound. Nilai LD50 itu tuh dihitung dengan metode Thomson and Weil, Litchfield and Wilcoxon, Miller and Tainter, regresi linear atau probit, atau dengan metode statistik lainnya. Semua hewan yang mati, baik yang mati dengan sendirinya atau yang mati dalam keadaan moribund, digabungkan jumlahnya untuk penghitungan nilai LD50. Uji selanjutnya yaitu ada uji toksisitas subkronis oral. Uji toksisitas subkronis oral adalah pengujian untuk mendeteksi efek toksik yang muncul setelah pemberian sediaan uji dengan dosis berulang yang diberikan secara oral pada hewan uji selama sebagian umur hewan, tetapi tidak lebih dari 10% seluruh umur hewan. Prinsip dari uji toksisitas subkronis oral ini adalah sediaan uji dalam beberapa tingkat dosis diberikan setiap hari pada beberapa kelompok hewan uji dengan satu dosis per kelompok selama 28 atau 90 hari. Tujuan uji toksisitas subkronis oral ini bertujuan untuk memperoleh informasi adanya efek toksik, zat yang tidak terdeteksi pada uji toksisitas akut, informasi kemungkinan adanya efek toksik setelah pemaparan sediaan uji secara berulang dalam jangka waktu tertentu, informasi dosis yang tidak menimbulkan efek toksik, dan mempelajari adanya efek kumulatif dan efek reversibilitas zat tersebut. Uji toksisitas subkronis oral ini dibagi lagi menjadi dua. Ada uji toksisitas subkronis singkat oral yaitu 28 hari pada rodensia, dan ada uji toksisitas subkronis oral 90 hari pada rodensia. Untuk uji toksisitas subkronis singkat oral 28 hari pada rodensia ini digunakan untuk menguji sediaan uji yang penggunaannya secara klinis, apakah dia dalam bentuk sekali pakai atau dia dalam bentuk berulang dalam waktu kurang dari 1 minggu. Untuk uji toksisitas subkronis oral 90 hari pada rodensia, ini tuh digunakan untuk menguji sediaan uji yang penggunaannya secara klinis berulang-ulang. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan pada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafisya Nita Aryani dengan NIM 2301080. Untuk materi selanjutnya, di sini ada prosedur uji toksisitas subkronis. Itu yang pertama adalah pemilihan hewan 28 hari. Hewan yang digunakan ini ada rodensia, tikus putih, dan juga mencit. Syarat hewan uji di sini ada yang pertama ada sehat, yang kedua ada umur 6 sampai 8 minggu. Masing-masing kelompok dosis itu menggunakan hewan minimal 10 hewan. Itu yang terdiri dari 5 ekor hewan jantan dan 5 ekor hewan betina untuk setiap kelompok dosis. Selain itu, jika diperlukan dapat disediakan juga 2 kelompok tambahan itu grup satelit minimal 10 hewan per kelompok yang terdiri dari 5 ekor jantan dan 5 ekor betina untuk kelompok kontrol dan kelompok dosis tinggi. Pengamatan reversibilitas pada kelompok satelit dilakukan selama 14 hari setelah pemberian sediaan uji. Sebelum percobaan ini dimulai, hewan diaklimatasi di ruang percobaan selama lebih kurang dari 7 hari atau seminggu. Dikelompokkan secara acak sedemikian rupa sehingga penyebaran berat badannya itu merata. Semua kelompok dengan varian berat badan tidak lebih dari 20% dari rata-rata berat badan. Untuk yang kedua itu pemilihan hewan uji 90 hari. Hewan uji yang digunakan juga sama, itu rodensia, tikus putih ataupun mencit. Syarat hewan uji ini sehat dan juga umur 6 sampai 8 minggu. Masing-masing hewan yang digunakan itu minimal 20 yang terdiri dari 10 ekor jantan dan 10 ekor betina, itu kelompok dosis. Selain itu, jika perlu dapat disediakan juga 2 kelompok tambahan itu grup satelit minimal 20 hewan yang terdiri dari 10 ekor jantan
dan 10 ekor hewan betina untuk kelompok kontrol dan kelompok dosis tinggi. Pengamatan reversibilitas pada kelompok satelit ini dilakukan selama 28 hari setelah akhir pemberian sediaan uji. Sebelum percobaannya dimulai, ini hewan diaklimatisasi di ruangan percobaan selama 7 hari atau 1 minggu. Dikelompokkan secara acak agar penyebaran berat badannya itu merata pada semua kelompok dengan variasi berat badan tidak melebihi dari 20% dari rata-rata berat badannya. Yang kedua ada dosis uji. Dosis uji 28 hari. Dosis uji 28 hari ini digunakannya 3 kelompok dosis yang berbeda, 1 kelompok kontrol dan 2 kelompok satelit. Itu kelompok dosis tinggi dan kelompok kontrol. Dosis sediaan uji yang paling tinggi harus menimbulkan efek toksisitas yang tidak menimbulkan gejala kematian atau gejala toksisitas yang berat. Dosis menengah menimbulkan gejala toksik yang lebih ringan, sedangkan dosis yang paling rendah tidak menimbulkan gejala toksik sama sekali. Untuk dosis uji 90 hari, ini juga digunakan 3 kelompok dosis, yang itu 1 kelompok kontrol dan 2 kelompok satelit, kelompok dosis tinggi dan kelompok kontrol untuk setiap jenis kelamin. Dosis bahan uji yang paling tinggi harus menimbulkan efek toksisitas terapi, tetapi tidak menimbulkan kematian atau gejala toksisitas yang berat. Sedangkan dosis menengah itu menimbulkan gejala toksik yang lebih ringan, dan sedangkan dosis yang paling rendah itu tidak menimbulkan gejala toksik sama sekali. Selanjutnya ada cara pemberian. Ada cara pemberian yang 28 hari dan ada cara pemberian yang 90 hari. Pada dasarnya, cara pemberian sediaan uji harus disesuaikan dengan cara pemberian atau pemaparan yang diterapkan pada manusia. Biasanya diberikan secara oral dengan volume pemberian 1 mili sediaan uji per 100 gram berat badan hewan. Tetapi dalam kondisi tertentu, volume pemberian dapat sampai 2 mili sediaan uji per 100 gram berat badan hewan apabila digunakan pembawa air. Sediaan diberikan setiap hari atau minimal 5 hari dalam 1 minggu selama 28 hari. Dan sedangkan untuk yang 90 hari, sediaan diberikan setiap hari atau minimal 5 hari dalam 1 minggu selama 90 hari. Selanjutnya ada pengamatan. Untuk pengamatan 28 hari dan 90 hari sama seperti cara pemberian tadi, hanya bedanya hanya di waktu. Itu untuk yang 28 hari pengamatan terjadinya gejala-gejala toksik dan gejala klinis yang berupa perubahan kulit, bulu, mata, membran mukosa, sekresi, ekskresi, perubahan cara jalan, tingkah laku yang aneh, misalnya berjalan mundur, kejang dan sebagainya, dilakukan setiap hari selama 28 hari. Sedangkan untuk kelompok satelit, pengamatan dilanjutkan selama 14 hari, kemudian untuk mendeteksi proses penyembuhan kembali dari pengaruh toksik. Sedangkan untuk yang 90 hari, pengamatannya tadi dilakukan setiap hari selama 90 hari. Dan untuk kelompok satelit, pengamatan dilanjutkan selama 28 hari. Kemudian namun tanpa pemberian sediaan uji untuk mendeteksi proses penyembuhan kembali dari pengaruh toksik. Lalu ada uji toksisitas kronis. Uji toksisitas kronis oral adalah suatu pengujian untuk mendeteksi efek toksik yang muncul setelah pemberian sediaan uji secara berulang sampai seluruh umur hewan. Uji toksisitas kronis pada prinsipnya sama dengan uji toksisitas subkronis, tetapi sediaan uji diberikan selama tidak kurang dari 12 bulan. Tujuan uji toksisitas kronis yaitu tujuan uji toksisitas kronis oral adalah untuk mengetahui profil efek toksik setelah pemberian sediaan uji secara berulang selama waktu yang panjang, untuk menetapkan tingkat dosis yang tidak menimbulkan efek toksik. Uji toksisitas kronis harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh informasi toksisitas secara umum, meliputi efek neurologi, fisiologi, hematologi, biokimia klinis, dan histopatologi. Sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Resti Budiman dengan NIM 2301070 akan menjelaskan materi mengenai hewan uji dan jumlah. Nah, hewan yang digunakan adalah Rodentia tikus putih atau mencit. Syarat hewan uji adalah sehat, umur 4-5 minggu, dan masing-masing kelompok dosis menggunakan hewan minimal 40 ekor yang terdiri dari 20 ekor jantan dan 20 ekor betina untuk setiap kelompok dosis. 20 ekor hewan yang terdiri dari 10 ekor jantan dan 10 ekor betina diotopsi pada bulan ke-6 untuk diperiksa hematologi, bioklinis, dan histopatologi. Nah, sebelum percobaan dimulai, hewan diaklimatisasi di ruang percobaan selama lebih kurang 7 hari. Hewan dikelompokkan secara acak sedemikian rupa sehingga penyebaran berat badan merata untuk semua kelompok dengan variasi berat badan tidak melebihi 20% dan rata-rata berat badan. Baiklah, selanjutnya uji toksisitas kronis. Yang pertama ada dosis uji. Sekurang-kurangnya digunakan 3 kelompok dosis yang berbeda. 1 kelompok kontrol dan kelompok ad interim untuk setiap jenis kelamin. Tingkat dosis yang paling tinggi harus menunjukkan efek toksik tetapi tidak menimbulkan insiden fatal. Tingkat dosis menengah menunjukkan tingkat pengaruh toksik, sedangkan tingkat dosis yang paling rendah tidak menimbulkan gejala toksik. Yang kedua itu batas uji. Bila ada 1000 mg per kilogram berat badan tidak dihasilkan efek toksik, dosis tidak perlu dinaikkan lagi. Yang ketiga, cara pemberian dan volume pemberian. Pada dasarnya, cara pemberian sediaan uji harus disesuaikan dengan cara pemberian atau pemaparan yang telah diterapkan pada manusia. Biasanya diberikan secara oral dengan volume pemberian 1 ml sediaan uji per 100 gram berat badan hewan. Tetapi dalam kondisi tertentu, volume pemberian dapat sampai 2 ml sediaan uji per 100 gram berat badan hewan apabila digunakan pembawa air. Baiklah, selanjutnya ada tahap pengujian uji toksisitas kronis. Yang pertama ada uji pendahuluan. Tujuan dari uji pendahuluan adalah mencari dosis awal yang sesuai untuk uji utama. Dosis awal pada uji pendahuluan dapat dipilih dari tingkat fixed dose 5, 50, 300, dan 2000 mg per kilogram berat badan sebagai dosis yang diharapkan dapat menimbulkan efek toksik. Yang kedua ada uji utama. Uji utama dilakukan dengan memperhatikan tingkat dosis di mana terjadi kematian pada uji pendahuluan. Penentuan dosis antara setiap tingkatan didasarkan pada waktu terjadinya gejala toksik. Nah, pengujian tidak diteruskan pada dosis selanjutnya sampai diketahui apakah hewan masih bertahan hidup atau mati. Nah, yang ketiga itu ada uji batas. Jika pada uji pendahuluan tidak ada kematian pada tingkat dosis 2000 mg per kilogram dan pada uji utama hanya 1 ekor atau tidak ada hewan yang mati pada tingkat dosis 2000 mg per kilogram, maka tidak perlu diberikan dosis yang melampaui 2000 mg per kilogram. Baiklah, selanjutnya yaitu pengamatan. Hewan uji diobservasi secara individual sekurang-kurangnya pada 30 menit pertama setelah pemberian sediaan uji dan secara periodik setiap 4 jam selama 24 jam pertama dan sehari sekali setelah itu selama 14 hari. Namun, durasi pengamatan dapat bervariasi dan diperpanjang tergantung dari reaksi toksik dan waktu onset serta lama waktu kesembuhan. Waktu timbul dan hilangnya gejala toksisitas harus dicatat secara sistematis dalam catatan individual yang dilakukan untuk setiap hewan. Pengamatan tambahan perlu dilakukan jika hewan menunjukkan gejala toksisitas secara terus-menerus. Pengamatan dilakukan termasuk pada kulit, bulu, mata, membran mukosa, dan juga sistem pernafasan, sistem syaraf otonom, sistem saraf pusat, aktivitas somatomotor, serta tingkah laku. Selain itu, perlu juga pengamatan pada kondisi seperti gemetar, kejang, salivasi, diare, lemas, tidur, dan koma. Baiklah,
Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Sadia dengan NIM 2301077. Di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu pengamatan. Hewan yang dikorbankan atau ditemukan mati pada waktu kematiannya ini harus dicatat. Hal-hal yang harus diamati itu yang pertama ada tingkah laku hewannya, seperti jalannya mundur atau jalannya menggunakan perut. Yang kedua itu berat badan. Masing-masing berat badan hewan ini harus dimonitor pada saat sebelum diberikan sediaan uji, dan sekurang-kurangnya ini seminggu setelahnya. Perubahan berat badan ini harus dicatat. Pada akhir penelitian ini hewan yang masih hidup itu ditimbang dan kemudian dikorbankan. Yang ketiga adalah pemeriksaan patologi. Seluruh hewan termasuk yang dimatikan ini harus dinekropsi. Semua perubahan gross patologi dicatat untuk setiap hewan ujinya. Pemeriksaan mikroskopis yang menunjukkan adanya perubahan secara gross patologi pada hewan yang bertahan hidup selama 24 jam atau lebih setelah pemberian dosis awal dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berguna. Kemudian, analisis data. Data masing-masing hewan harus tersedia dan semua data harus diringkas dalam bentuk tabel yang menunjukkan dosis uji yang digunakan, jumlah hewan yang memiliki gejala toksisitas, jumlah hewan yang ditemukan mati selama uji dan yang mati karena dikorbankan, waktu kematian masing-masing hewan, gambaran dampak toksik dan waktu dampak toksik. Yang terakhir, waktu terjadinya reaksi kesembuhan, dan penemuan nekropsi. Berikutnya adalah uji teratogen. Uji teratogen yaitu uji yang harus dikerjakan bila pemakaian klinis obat diberikan pada masa-masa organogenesis selama kehamilan. Efek teratogenik pada obat tradisional diketahui terjadi pada banyak kasus. Hal ini karena zat kimia yang terdapat dalam obat tradisional ditransportasi melalui plasenta yang dapat menyebabkan efek toksik pada pertumbuhan janin yang sensitif. Uji ini penting karena pemakaiannya pada wanita yang hamil. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil uji. Yang pertama itu faktor dosis. Faktor dosis ini sangat kritis karena tingkat paparan bahan kimia pada hewan percobaan dapat menentukan tingkat respon teratogenik yang diamati. Dengan dosis meter yang akurat dapat memastikan bahwa dosis yang diberikan mencakup rentang yang relevan dan mewakili paparan yang mungkin terjadi. Yang kedua itu perkembangan embrio selama paparan. Organogenesis ini periode ketika organ utama sedang berkembang merupakan fase yang paling rentang terhadap efek teratogenik. Oleh karena itu, waktu paparan harus dipilih dengan hati-hati dalam perkembangan embrio. Yang ketiga yaitu faktor lainnya, yaitu spesies hewan percobaan yang digunakan dalam pengujian. Adanya perbedaan dalam metabolisme, sensitivitas, dan respon terhadap bahan kimia antara spesies dapat memberikan hasil yang berbeda-beda. Kemudian tahap pengujian dari uji teratogenik. Yang A ini jumlah hewan. Digunakan sekurang-kurangnya 3 kelompok uji dan 1 kelompok kontrol. Tiap kelompok uji dan kelompok kontrol ini terdiri dari minimal 20 hewan induk hamil untuk tikus, mencit, dan marmut. Sedangkan untuk kelinci ini adalah 12 ekor induk hamil. Kematian induk tidak boleh lebih dari 10%. Yang B, preparasi sediaan uji. Pemilihan uji harus mempertimbangkan pengaruh bahan pembawa terhadap efek absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Karena efek bahan pembawa kadang-kadang dapat mempengaruhi karakteristik toksik pada sediaan uji. Bahan pembunuh yang digunakan tidak boleh mempunyai efek terhadap alat reproduksi. Yang C ini pemberian sediaan atau dosis. Bila sampai dosis 1000 mg per kilogram berat badan tidak memberikan efek toksik atau teratogen pada embrio, maka dosis tidak perlu dinaikkan lagi. Bila dosis tinggi pada penelitian pendahuluan menunjukkan efek toksik pada induk, tetapi tidak menunjukkan efek pada embrio, maka pengujian penggunaan dosis yang lebih tinggi tidak diperlukan. Saya akan melanjutkan materi tentang tahapan pengujian uji teratogenik,
Yang D yaitu pemberian sediaan uji dan dosis. Sediaan uji umumnya diberikan secara oral. Cara lain yang digunakan yaitu topikal, injeksi melalui rektal dan lain-lain seperti pemakaian yang lazim digunakan pada manusia. Sediaan harus diberikan setiap kali pada saat yang lebih kurang sama waktunya. Sebelum pemberian sediaan uji harus dilakukan uji pendahuluan untuk menetapkan dosis uji. Dosis tertinggi sebaiknya sedikit menginduksi efek toksik pada induk, misalnya penurunan berat badan, tetapi tidak boleh menyebabkan kematian induk lebih dari 10%. Dosis terendah tidak menunjukkan efek dan dosis tengah terletak di antara dosis tinggi dan dosis rendah. Kelompok kontrol diperlakukan sama dengan kelompok uji dan mengamati sediaan uji dengan bahan pembawa. Volume pemberian sediaan uji 1 ml per 100 gram berat badan. Pada keadaan tertentu, bila menggunakan bahan pembawa air volume, pemberian dapat ditingkatkan menjadi 2 ml per 100 gram berat badan. Bila penggunaan minyak jagung sebagai pembawa volume, pemberian tidak boleh lebih dari 0,4 ml per 100 gram berat badan. Variasi volume pemberian sediaan uji harus dihindari. Konsentrasi sediaan uji diatur sedemikian rupa agar volume pemberian konstan. Sediaan uji diberikan tiap hari selama masa organogenesis, yaitu hari ke-6-15 untuk mencit dan tikus, hari ke-6-14 untuk hamster, dan hari ke-6-18 untuk kelinci. Lalu yang E yaitu pelaksanaan uji. Sebelum pengujian dimulai, hewan diaklimatisasi dalam ruangan percobaan selama tidak kurang dari 1 minggu. Sebelum hewan dikawinkan, dapat dibuat apusan vagina untuk menentukan masa birahi pada tikus betina. Hewan yang terus dikawinkan dengan menyatukan 3 ekor betina dan 2 ekor tikus jantan dalam satu kandang. Dan esok harinya dilakukan pembuktian perkawinan. Hewan betina yang terbukti kawin dipelihara dalam kandang individual. Pengamatan klinis terhadap induk yang dilakukan paling sedikit 1 kali sehari. Sehari sebelum pemberian sediaan uji, induk dikelompokkan secara acak. Sediaan uji diberikan pada induk yang terbukti kawin selama masa organogenesis, dan sama itu hewan uji diamati 2 kali sehari dengan jarak 6 jam. Pengamatan kondisi hewan dilakukan setiap hari selama masa pengujian terhadap adanya kematian, keadaan sekarat, perubahan tingkah laku, dan gejala-gejala toksisitas. Berat badan ditimbang pada hari ke-0 sama pemberian sediaan uji dan sebelum diotopsi. Konsumsi makanan ditimbang 2 kali seminggu. Saat muncul dan lama gejala toksik harus diamati, seperti perubahan kulit, bulu, mata, dan lapisan mukosa. Hewan yang mati selama pengujian segera dibedah. Yang pada hari ke-20 untuk tikus, ke-18 untuk mencit, dan ke-29 untuk kelinci, pembedahan induk dilakukan. Induk diperiksa secara makroskopik terhadap adanya perubahan struktur dan patologis. Dihitung korposa teolenya. Uterus dipindahkan dan isinya diperiksa. Pemeriksaan meliputi berat badan dan jenis kelamin fetus. Adanya malformasi seperti jenis, jumlah, dan presentase pada fetus hidup. Pemeriksaan fetus hidup dilakukan terhadap bagian luar seluruh fetus secara makroskopik. Untuk tikus, mencit, dan marmut, sejumlah 1/3 dari fetus hidup dibuat preparan kerangka. Yang 2/3 digunakan untuk pemeriksaan jaringan lunak. Untuk kelinci dan setiap fetus hidup digunakan untuk pemeriksaan jaringan lunak dan kerangka. Yang terakhir yaitu data. Data yang dilaporkan adalah keadaan hewan secara individual dan dirangkum dalam bentuk tabel yang pemeriksaan data setiap kelompok uji. Data menunjukkan jumlah hewan pada awal pengujian, presentasi kebuntingan, jumlah induk yang
perlihatkan gejala toksisitas, deskripsi gejala toksisitas yang diamati, waktu dan lama terjadinya gejala toksisitas, jumlah presentasi fetus hidup, kematian embrio, jenis, jumlah, variasi, dan presentasi performasi bagian luar, kerangka, dan jaringan lunak dari fetus hidup. Data yang berupa angka dievaluasi dengan metode statistik yang tepat dengan menggunakan fetus sebagai unit analisis data. Lalu perbedaan uji teratogenik dan uji lainnya. Dari aspek pembanding tujuannya, uji teratogenik menilai efek toksik suatu zat pada janin. Uji toksisitas akut menilai efek toksik jangka pendek suatu zat, dan uji toksisitas kronis menilai efek toksik jangka panjang suatu zat. Lalu fokusnya dampak dari uji teratogenik, dampak terhadap perkembangan embrio atau janin, uji toksisitas akut, dampak akut yang segera terjadi, dan uji toksisitas kronis, dampak kronis yang berkembang dalam waktu tertentu. Lalu jenis hewan percobaannya, semua uji sama, yaitu menggunakan tikus mencit hewan lain yang mengandung dan sehat. Lalu periode pemaparannya, uji teratogenik sama fase organogenesis. Uji toksisitas akut pendek umumnya beberapa hari, sedangkan pada uji toksisitas kronis itu membutuhkan waktu yang panjang sehingga bertahun-tahun. Lalu parameter utamanya untuk uji teratogenik, malformasi, cacat, dan gangguan perkembangan. Untuk uji toksisitas akut, kematian, gejala akut, perubahan fisiologis, dan uji toksisitas kronis, perubahan organ, karsinogenitas, dan toksisitas. Lalu dosis yang diuji pada uji teratogenik, berbagai dosis termasuk dosis subteratogenik. Lalu pada uji toksisitas akut, dosis tinggi, median, dan rendah. Sedangkan pada uji toksisitas kronis, dosis rendah hingga tinggi. Lalu yang terakhir, tujuan regulatori. Uji teratogenik memastikan keamanan obat-obat dan bahan kimia. Lalu pada uji toksisitas akut, mendefinisi bahaya akut potensial, dan uji teratogenis, uji toksisitas kronis, mengidentifikasi resiko jangka panjang. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, sekian dari materi kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.